Oke teman-teman, nah sekarang kita belajar bagaimana cara posting artikel atau berita di website kita ya, seperti itu. Nah, pertama kita langsung masuk ke sini, post, terus di add new di sini. Nah, misalnya kita cari dulu sumber beritanya di Detik misalnya ya. Kita cari beritanya di Detik. Nah, ini ya. Kita cari yang terbaru ya, teman-teman ya. Berita-berita yang lagi update ya di Detik ya, seperti itu. Sini misalnya ya. Terjebak di tol Cikampek, Amzi tempuh 10 jam ke Bandung. Oke, ini kita ambil di sini ya teman-teman. Nah, ini foto ininya, teksnya, ini judulnya. Nah, kita akan masukin di sini judulnya, nanti diedit lagi judulnya ya, jangan sama persis. Setelah itu ini di copy. Ini di copy. Nah, habis itu kita edit per paragraf di sini ya. Kita edit misalnya di sini. Ini kita edit dulu judulnya. Terjebak macet ya, macet di tol Cikampek. Terjebak macet daerah ya, daerah tol Cikampek. Akhirnya ya, MZ tempuh, akhirnya MZ menghabiskan waktu ya, menghabiskan waktu 10 jam menuju Bandung. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita ubah kata-katanya, tapi maknanya atau tujuannya sama ya. Nah, ini kita ubah lagi. Ini pertama, kita bikin bold aja di bawahnya agar ada perbedaan ya, seperti itu. Nah, pertama adalah tol Cikampek mengalami kepadatan. Nah, kita bikin saat ini tol daerah Cikampek lagi padat. Akibat kecelakaan truk ya, di sini. Jadi kepadatan akibat penyempitan jalur serta evakuasi truk yang kecelakaan. Kita buat di sini lagi padat akibat kecelakaan truk, atau lagi padat akibat lagi padat karena ada kecelakaan truk ya, seperti itu. Jadi kita bisa ubah aja ya, seperti itu. Yang pasti tujuannya tersampaikan.
pembaca detik MG sempat terjebak tol Cikampek dalam perjalanannya. Dan enzim ya, MG mengalami kemacetan hingga terjebak di tol Cikampek ya dalam perjalanan dari arah Jakarta hingga terjebak dalam kemacetan tersebut dan akhirnya dia bisa sampai ke Bandung ya, meskipun membutuhkan waktu selama 10 jam perjalanan. Seperti itu ya. Jadi ini nanti kita hapus ya, seperti ini kita hapus dan terus kita bikin lagi yang di bawahnya ya, seperti itu teman-teman ya. Ini caranya, ini adalah caranya untuk membuat berita ya, membuat berita di dalam website kita ya, seperti ini. Nah ini anggap saja ini teman-teman anggap aja ini udah diedit misalnya semuanya. Ini hanya contoh aja, anggap aja udah diedit. Nah setelah itu teman-teman langsung upload gambar jika ada ya. Jadi upload gambarnya misalnya kita menggunakan gambar ini aja dulu, karena nggak boleh menggunakan gambar di Google juga ya teman-teman ya. Jadi nanti caranya teman-teman nanti menggunakan ilustrasi aja. Jadi teman-teman cari di Canva, kan ada di Canva ini kan ya seperti itu. Jadi ambil aja ini keramaian atau lalu lintas apa ya, traffic ya, traffic ya seperti ini. Jadi teman-teman ambil aja gambar-gambar ini ya seperti itu. Jadi di sini misalnya, atau cari yang ini yang padat misalnya, atau apa gitu, misalnya di sini gitu. Ini terus kita buat seperti ini ya contohnya. Atau saya bikin ini aja layar baru di sini aja, layar baru. Terus saya ambil tadi yang trafiknya saya ambil ini ya contohnya, saya masukin di sini. Terus kita download pakai apa ya, jadi di Google itu nggak boleh copy paste gambar dari Google ya, atau misalnya kita ambil dari Detik tuh udah nggak boleh, karena itu udah punya website lain ya, seperti itu teman-teman.
Jadi kita akalin dengan menggunakan foto-foto dari Canva aja ya, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan bentar ya. Nah, kita akan upload ke dalam website ini ya, seperti itu. Di sini misalnya traffic ya. Kita insert aja. Nah, ini juga image-nya ini masuk juga, image feature ini. Nah, ini udah masuk, anggap aja ini udah oke ya. Nah, standarnya SEO itu di sini harus memiliki 300 kata teman-teman. Jadi 300 kata untuk standar SEO kalau website kita baru ya. Nah, ini masih 217 kata di sini. Jadi satu kata itu misalnya saya itu satu kata, pergi, dihitung satu kata lagi, ke Jakarta misalnya. Nah, itu dihitung. Jadi tiap spasi itu dihitung satu kata ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, teman-teman nanti tinggal bikin di sini kategorinya. Kategori di sini. Jadi add new kategori di sini. Nah, ini misalnya kategorinya apa, kita bikin misalnya berita gitu ya. Lalu di add di sini, tambah kategorinya. Jadi nanti dia masuk ke kategori berita. Nanti teman-teman juga bisa tambah lagi misalnya kategori apa gitu. Misalnya kategori bisnis. Ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa bikin apalagi misalnya trik jualan gitu ya, atau peluang usaha kita bikin dulu. Nah, untuk berita ini kita hanya centang di berita aja, jadi kategorinya nanti masuk ke berita ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah itu teman-teman, di dalam ini usahakan ini ya, usahakan di dalam ini ada standar SEO itu H1 sama H2 ya. Misalnya apa tadi ya judulnya. Nah, ini terjebak ya. Nah, ini kita ambil aja judulnya, kita copy di sini. Nah, ini kita akan bikin ini H1 ya, ini standar SEO ya, supaya kita di Google itu bagus, di matanya Google itu kita bagus, dan kita akan maksudnya kita memenuhi standarnya Google ya, seperti itu. Nah, ini H1, jadi di dalam website itu ini terdapat H1 itu heading 1 ya teman-teman, heading 1. Nah, ini saya taruh gambarnya di bawah aja. Nah, setelah itu nanti teman-teman cari lagi heading 2 ya di sini. Misalnya heading 1 udah ada. Nah, ini misalnya saya bikin untuk ini heading 2 ya, heading 2. Nah, seperti itu. Nah, karena dia ini paragraf ya, seperti ini misalnya. Nah, ini misalnya heading 2 ya, seperti itu.
Nah, heading 1 udah ada. Terus di dalam ini ada heading 2, ada H1, ada H2. Nah, H1 nya ada di atas, terus H2 nya ada di sini ya, seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita ada link keluar teman-teman ya. Link keluar ini misalnya kita ambil kata-kata yang tidak umum ya, seperti itu. Nah, misalnya apa ya, ini jangan ada ini nanti ya. Ini kan anggap aja ini udah diedit, anggap aja ini sudah diedit ya teman-teman. Nah, seperti ini misalnya, hanya kendaraan proyek LRT. Nah, ini kita cari, atau di sini Tol Cikarang. Tol Cikarang ini kita copy, kita masuk ke Wikipedia dulu. Wikipedia. Nah, teman-teman masuk ke wikipedia.org, lalu cari kata yang tadi itu, dipastekan Tol Cikarang. Nah, setelah itu di sini akan ada penjelasan tentang tol itu. Sebentar, coba kita paste di sini ya. Ada nggak? Tol Cikarang nggak ada ya. Coba kita cari kata-kata lain lagi, misalnya proyek ya. Proyek ini kita cari di Wikipedia. Nah, ini kita cari lagi ya kata-kata yang agak-agak unik gitu ya. Bocoran kecepatan Jakarta Cikampek. Oke, Tol Senayan ya, coba ya. Tol Senayan. Kita cari di Wikipedia-nya Tol Senayan. Nah, ini nanti akan dijelaskan di sini ya, Tol Senayannya. Wikipedia.org. Bentar ya, Wikipedia Indonesia aja ya. Wikipedia ini Wikipedia ID ya, ini Indonesia. Jadi carinya Indonesia ya. Jalan tol lingkar dalam Jakarta. Jadi kita cari yang lain deh ininya. Ini proyek, ini apa ya, proyek ini. Kita cari. Nah, ini LRT Jabodetabek. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Tinggal di copy aja link di atas. Linknya ini. Setelah itu masuk ke tadi ini. Nah, ini kita link teman-teman. Yang proyek ini kita insert di sini, insert atau edit link ya. Kita insert link di sini, terus kita paste di sini yang dari Wikipedia tadi, lalu di play di sini. Ya, jadi dia ngelink ke sana. Tujuannya apa ini teman-teman? Jadi tujuannya adalah si Google ya akan membaca website kita ini sangat-sangat bagus. Kenapa? Kita melink website ini ke Wikipedia karena ini adalah Wikipedia adalah website yang besar ya.
Jadi di mata dia itu cukup bagus. Jadi ketika orang cari kata-kata ini kan susah diartikan. Jadi kita harus tahu kata-kata ini apa sih. Jadi langsung ngelink ke Wikipedia sana. Jadi artinya proyek LRT ini di sana ada artinya seperti itu. Jadi kita cari kata-kata yang tidak biasa ya, seperti ini misalnya volume apa sih gitu kan. Ya kita cari aja kata-kata yang agak-agak unik gitu di dalam artikel ini. Nah itu ngelink cukup satu aja ke Wikipedia ya, seperti itu. Nah berikutnya adalah kita link lagi di sini. Ini misalnya di bawah ini adalah link misalnya baca juga ya. Kita bikin baca juga, artinya kita link artikel kita juga. Jadi di dalam website ini kita kan banyak artikel di sini, banyak berita gitu ya. Nantinya akan banyak berita di sini. Nah, link-link berita yang lain kita akan ambil, contohnya ini anggap aja ini berita gitu ya, seperti ini. Nah, ini linknya saya ambil, klik, copy. Ini kan tentang berita misalnya. Orang kaya semakin kaya ya di sini. Nah, orang kaya semakin kaya gitu ya. Nah, ini di link teman-teman. Di link kita masukin linknya ke sini. Oke, play ya. Nah, kita cari lagi artikel yang berkaitan. Kita cari artikel yang berkaitan di sini. Misalnya perputaran uang di dunia ya, seperti itu. Nah ini kita ambil linknya di atas seperti ini, lalu kita bikin lagi di bawahnya perputaran uang di dunia ya, seperti itu. Nah, kita link, terus kita insert link, kita apply ya. Di sini ada 2, jadi teman-teman boleh pasang 2 atau 3 ya, itu boleh ya, seperti itu. Nah ini udah bagus ya, artinya ketika mereka lagi baca-baca ini teman-teman, setelah baca-baca akhirnya mereka bisa baca juga ini, mereka lihat oh ada lagi artikel yang bagus nih, orang kaya semakin kaya gitu kan. Terus keduanya perputaran uang di dunia gitu kan. Nah mereka akan masuk ke sana. Jadi di mata Google kita sangat bagus. Kenapa? Orang betah di website kita. Nah seperti itu. Seperti Detik itu pengunjungnya itu ada 1 juta orang, lebih kurang 1 hari. Tapi halamannya bisa terbuka sampai 3 juta halaman. Kenapa? Artinya 1 orang itu bisa baca sekitar 3 halaman ya, seperti itu. 3 artikel atau 3 post ya, seperti itu. Kenapa? Karena si Detik merekomendasikan ada artikel lain di bawahnya, seperti itu. Nah itu yang dilakukan oleh si Detik ya. Nah ini misalnya Detik, setelah dia baca-baca di sini, lalu ada di bawah ini artikel terkait ya, berita terkait. Nah di sini ada di sini. Nah di bawah ini. Nah di sini juga baca juga ya, ada ini. Jadi banyak. Jadi dia habis dari atas ya, seperti itu, langsung dia lihat di bawah ini ada artikel bagus gitu. Jadi artinya orang itu bisa aja baca artikel yang ini di bawah. Nah itu di mata Google itu sangat bagus ya teman-teman. Jadi semakin lama orang betah di website kita, orang bisa baca dengan betah di sana, maka ranking kita di Google itu akan semakin naik gitu. Nah itu yang perlu dipertahankan, dan ingat tulisan ini harus bagus ya. Jadi supaya rapi, enak dibaca gitu ya. Susunannya bagus ya, di dalamnya tertata dengan rapi, maka orang akan betah ke website kita. Jadi itu satu penilaian di Google, itu kita dinilai Google itu adalah kontennya bagus. Dan dari mana sih Google tahu konten bagus? Dia lihat dulu bukan copy paste, itu yang pertama. Keduanya dia lihat orang betah di website kita. Nah seperti itu ya, itu sangat pengaruh sekali.
Nah ini katanya ini usahakan kalau kita awal ini 200 ini 300, usahakan 300 kata per artikelnya, 300 kata, karena kita mau mengejar dulu SEO nya supaya kita naik ya seperti itu. Nah ini udah oke teman-teman. Ini adalah cara untuk membuat artikel atau membuat berita yang kita ambil dari website lain ya, seperti itu. Kita edit semua, kita ubah semuanya ya, seperti itu teman-teman. Oke, nah setelah itu tinggal di publish di sini. Oke teman-teman, sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.